Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo masyarakat sipil, selamat datang di podcast pertama Ruang Sipil. Di sini kita akan membahas mengenai serba-serbi dari program studi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Sekar Armu Faiza. Di sini kita akan langsung mewawancarai Kepala Program Studi dari Teknik Sipil itu sendiri, yaitu Bapak Puji Harsanto, STMT PhD. Beliau sudah hadir di sebelah saya. Mungkin kita bisa langsung masuk ke pertanyaan aja ya Pak ya? Ya, silakan. Mungkin di awal ini bisa diceritakan dulu Pak mengenai background dari program studi Teknik Sipil itu sendiri. Background atau sejarah ya Mbak ya pasnya ya? Ya, sejarah. Mungkin sejarah ya. Kalau sejarah, Teknik Sipil UMY itu berdirinya bareng dengan kampus UMY tahun 1931. Jadi sekarang sudah 40 tahun ya, 40 tahun. Nah, kita termasuk prodi yang pertama dulu itu. Kalau dulu ya akreditasi pertama zaman terdaftar dulu ya, terdaftar terus baru kita mendapatkan akreditasi tahun 2009, akreditasi B, kemudian kita berusaha lagi mendapatkan akreditasi A tahun 2014. Itu sayangnya juga nilainya sebenarnya sudah nyaris ke tahun 2017 kita ulangi lagi untuk mendapatkan pengakuan nasional ya. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan akreditasi A 11 dan itu akan berlaku sampai 2022 Desember. Cuma dengan peraturan baru itu sekarang kan yang A itu yang akan tetap A. Dan kita sedang mengajukan untuk proses unggul. Sekarang kan tesnya itu kan tidak ABC lagi, tapi baik kemudian unggul. Nah, kita sedang menuju ke unggul itu. Nah, kira-kira sekilas teknik sipil seperti itu. Alhamdulillah udah A ya sekarang ya Pak ya. Sudah. Dan untuk mungkin pencapaian prestasi tertinggi di teknik sipil gitu Pak. Kalau pencapaian prestasi secara akreditasi ya kita A tadi ya 2017 itu termasuk ini. Jadi fakultas teknik itu ada waktu itu masih ada 4 prodi dan belum ada yang A waktu itu. Jadi intinya universitas mau mengharapkan ini fakultas teknik kok belum ada yang A. Nah, pecah telurnya di teknik sipil itu. Teknik sipil itu jadi itu termasuk ya kalau secara prestasi di UMY kemudian di fakultas teknik ya kita seperti itu. Kalau capaian mahasiswa menurut saya banyak yang mereka mengikuti lomba kemudian dapat juara 1 dan saingannya juga termasuk yang ya kalau ya dikatakan dari universitas yang negeri misalnya lebih mapan itu juga kita bisa bersaing di sana kalau mahasiswa. Kemudian alumni kita juga yang bekerja di perusahaan-perusahaan kontraktor terutama atau BUMN nasional yang bonafit itu juga banyak. Kemudian yang melanjutkan sekolah S2 baik di dalam atau di luar negeri juga sudah banyak. Nah, itu termasuk menurut saya itu prestasi yang bagus untuk teknik sipilnya sendiri. Itu Mbak. Bisa jadi keunggulan dari teknik sipil itu sendiri gitu ya Pak ya? Ya, selama ini seperti itu. Dan saya yakin dari faktor alumni juga yang membuat teknik sipil termasuk ketika pendaftaran itu yang masuk atau yang mendaftar di tempat kita itu termasuk di atas gitu dibanding dengan prodi-prodi yang lain. Jadi cepat gitu kita mendapatkan kursi kita penuh itu cepat gitu loh. Kalau pendaftar itu kalau di total bisa pendaftar sekitar 3.000-an pendaftar. Nah, kita kuotanya kan 200 lebih lah seperti itu. Dan selalu habis pertama kayaknya ya Pak ya? Selalu habis pertama. Jadi kita tahap pendaftaran itu kan ada sekitar 7 kalau nggak salah. Iya, 7 tahapan semua total dari 4 metode itu. Biasanya kita sebelum semuanya berakhir itu kita sudah Pak Dekan bisa mengkat sudah karena kita sudah yang diterima sudah lebih dari kuota ya seperti itu. Itu termasuk ya itu capaian-capaian dari sipil ini sekarang. Ya, alhamdulillah udah termasuknya bagus banget gitu ya Pak. Iya. Nah, kalau untuk teknik sipil itu sendiri ya Pak, kan mungkin nanti ditonton sama adik-adik juga, adik-adik yang masih SMA gitu. Iya. Kalau untuk teknik sipil itu sendiri itu mempelajari bidang apa aja gitu Pak? Kalau teknik sipil, mungkin secara umum begini, secara umum itu kalau anak-anak SMA itu melihat teknik sipil itu akan lebih gampang ya. Kalau mereka melihat jalan
Itu yang bangun siapa? Itu anak-anak sipil. Mereka jalan melewati jembatan, itu yang bangun siapa? Anak-anak sipil. Kemudian mereka pergi kemana, ada mall, gedung tinggi-tinggi, nah itu anak-anak sipil. Jadi yang dipelajari ya seperti itu, seperti itu. Cuman kalau lebih detailnya ya ada ilmu itu dibagi-bagi ilmunya. Ada yang di jalan ya yang transportasi, kemudian kalau di gedung ya jelas tentu. Kemudian kalau ada yang suka pergi ke wisata ke waduk misalnya, nah itu kan ada bangunan airnya. Itu teknik sipil keairan misalnya. Ada tiga ya. Kemudian yang keempat kita ada ini jurusan ya bukan jurusan bidang keahlian itu manajemen proyek. Manajemen proyek itu mencakup dari bangunan yang jalan, gedung, kemudian bangunan air tadi. Karena manajemen proyek itu dia yang memanage atau yang mengatur suatu proyek agar berjalan sesuai dengan perencanaan. Itu manajemen proyek kita ada. Kemudian kita ada geoteknik. Nah, geoteknik juga ilmu teknik sipil yang mencakup semuanya. Karena semua gedung, semua bangunan air, jalan itu kan masih berpijak di tanah. Nah, geoteknik itu mempelajari tentang tanah. Selama bangunan itu masih berpijak di tanah, ya geoteknik itu yang berperan besar. Jadi kita ada 5 keilmuan yang dipelajari. Satu struktur, yang gedung ya, kemudian jalan itu kemudian bangunan air. Kemudian sebagai pendukung utamanya tadi ada manajemen konstruksi sama geoteknik atau tanah, kira-kira seperti itu. Nah, itu bahasa umumnya untuk anak-anak atau untuk adik-adik kita yang Masih berminat di SMA berminat ke teknik sipil seperti itu. Nanti di dalamnya lebih mengasihkan lagi dan lebih menyerukan lagi. pasti ya Pak. Pasti seperti itu. Kan di stigma masyarakat nih Pak, kebanyakan itu taunya sipil itu berarti nantinya akan bekerja di pemerintahan gitu, jadi PNS gitu, sipil gitu, pegawai negeri sipil gitu ya. Iya Pak. Ya, memang ya ini cerita aja dulu pas acara mata di Maba itu pas kita tanya Maba itu ada yang menjawab juga bahwa nanti kalau bekerja mau apa gitu ya karena kita sipil nanti jadi PNS Pak pegawai negeri sipil seperti itu ya yang memang bisa seperti itu jadi maksud saya lulus dari teknik sipil nanti bisa bekerja di PNS yang jelas ya kalau teknik sipil itu kaitannya dengan ini kan pembangunan jadi ya di PU gitu ya di PUPR itu jelas itu masuk di sana tapi apa ya sipilnya PNS dengan sipilnya teknik sipil itu bukan seperti itu maksudnya bukan seperti itu. Jadi kalau di teknik sipil itu nanti mereka kalau menurut saya peluang bekerjanya itu lebih luas selain di bidangnya pembangunan tadi itu misalnya di kontraktor, konsultan, jelas ya anak-anak itu mesti pilihnya di sana. Kemudian kalau di PNS yang jelas di PU ya jelas mereka ke sana. Tapi mungkin ada yang nggak tahu kalau misalnya di ini Mbak di perbankan itu juga ada teknik sipilnya. Oh, iya. Di perbankan ada teknik sipilnya karena perbankan itu mereka kan kalau bank yang mereka kan ada kayak KPR itu tentang rumah-rumah kan. Nah, berarti kan perlu Penaksiran harga ya. penaksiran harga dan lain-lainnya terkaitkan dengan pekerjaan pembangunan suatu rumah. Nah, itu kan teknik sipil. Jadi anak sipil bisa masuk di bank juga. Gitu. Kemudian ada juga yang menurut saya juga dulu baru tahu setelah ada teman kerja di situ di Departemen Keuangan itu juga sipil juga kayak masuk sana gitu. Jadi bimbingan saya anak 2014 itu ya belum lama ini kontak saya dia kerja di Departemen Keuangan. Dia kerjanya kalau keuangan itu mengaudit proyek-proyek yang dikerjakan pemerintah itu kan harus ada yang kontrol. Nah, ada di situ. Jadi peluangnya itu banyak untuk teknik sipil itu. Menurut saya seperti itu. Jadi salah satu keunggulan teknik sipil itu karena alumni itu bekerja itu lebih luas bisa kemana saja seperti itu. Jadi mungkin itu juga yang masyarakat jadi yang berminat ke teknik sipil itu banyak gitu.
termasuk yang di atas menurut saya. Nah, Sebenarnya. selanjutnya mengenai ini dulu Pak, pembelajaran di tengah masa pandemi kan ya Pak. Oh ya, Apakah di ya, program studi kita itu masih pembelajarannya masih lancar, berjalan seperti seharusnya, dan sistemnya bagaimana gitu Pak? ya. Ya pandemi ini memang ini ya, efeknya itu banyak sekali termasuk di akademik. Nah di kita itu karena pandemi itu mengharuskan semua itu harus online. Di UMJ itu sudah mulai sebenarnya nggak UMJ sebenarnya, di tempatnya juga sudah menggalakkan juga. Nah di UMJ itu untuk pembelajaran online itu tidak hanya mulai pas di pandemi. Nah, jadi saya cerita aja, saya bergabung di UMJ tahun 2013. 2013-14 itu fakultas dan prodi sudah memperkenalkan ini sistem online yang bisa digunakan bantu pembelajaran. Jadi sebagian dosen sudah belajar online di sana. Kita pakai platform sendiri itu. UMY kelas ya Pak? My Class dulu namanya e-learning, terus baru tahun 2000 kemarin pas pandemi itu kan menjadi My Class ya, myclass.umj.ac.id itu. Jadi bisa dikatakan kalau saya melihat dulu kita nggak tahu ada pandemi. Belajar online itu karena ya itu bisa digunakan untuk membantu pembelajaran jarak jauh, sifatnya membantu. Cuman pas karena ada pandemi semuanya mengharuskan online, ya bisa dikatakan kita lebih siap saja seperti itu. Walaupun memang karena secara psikis kemarin ya begitu pandemi itu kan ya kita ada mungkin berhenti berapa minggu, 2 minggu itu penyesuaian lah karena mereka banyak mahasiswa yang terus diminta pulang, terus kita WFH semua. Jadi terus kita juga belum tahu mahasiswa itu kemarin itu di mana, kemudian sinyal bagaimana. Jadi kan pas kita mulai kalau nggak salah tanggal 20 Maret waktu itu kan kita nggak langsung berpindah online. Terus waktu itu kita langsung survei ke mahasiswa semua kondisinya bagaimana, kemudian sampai ditanyakan masalah sinyalnya bagaimana. Mungkin Mbak Sekar juga dulu pernah ngisi kuesioner itu kan. Iya. Nah baru setelah itu kita langsung berpindah dari offline menjadi online ya. Ya memang tidak bisa langsung semua bareng. Karena dulu ketika belajar online itu tidak semua dosen startnya bareng, beda-beda sehingga ketika harus online itu ya ada yang sudah agak di depan, ada juga yang di belakang, tapi semuanya bisa mengikuti semua. Dan ya memang karena pas saat itu bisa dikatakan yang terpenting adalah akademiknya harus jalan, ya waktu itu yang penting jalan dulu. Kita penyeragaman belum saat itu belum bisa. Baru setelah kita ya diskusi dengan mahasiswa terkait dengan pembelajaran bagaimana, itu kan semester genap 2019-2020 ya. Iya. Semester gasa 2021 kita lebih siap, kita rencanakan semuanya pakai MS Teams semua, kita jadwalkan semua sehingga pembelajaran dengan online itu bisa berjalan lancar gitu. Walaupun memang kalau ditanya apakah pembelajaran offline atau online itu secara kompetensi pencapaian bagaimana itu sama atau tidak, jelas beda, sangat sulit karena ada hal-hal yang harusnya memang kita harus kita lakukan offline tapi tidak bisa. Jadi intinya online sudah jalan semua tapi kalau ditanya kompetensinya sudah tercapai semua ketika offline ya nggak bisa karena ada hal-hal tadi itu yang memang harus mahasiswa itu sebenarnya paling bagus kalau yang kerja lab itu ya harus ke lab, harus megang alat, harus melihat sendiri. Nah itu kompetensinya akan tercapai. Nah itu kan tidak bisa dilakukan dengan online. Yang tetap kita berusaha yang mahasiswa itu harus memegang alat, harus tahu alatnya. Itu asistennya sudah pada bikin video untuk bantu pembelajaran online. Kalau yang kuliah saya pikir nggak masalah dengan ini.
online. Sekarang kita sudah dulu pakai MS Team. Nah, UMY sendiri kalau tidak salah udah ada sistemnya yang UMY kelas itu ya Pak? Ya, jadi kita platformnya itu pakai MyClass dan UMY Edukasi ID itu. Nah, sekarang itu sinkronusnya atau tatap mayanya itu kalau sebelumnya itu kan pakai MS Team gitu ya, pakai Teams itu. Nah, sekarang pakai Big Blue Button yang sudah terintegrasi di sana. Jadi yang saya itu lebih gampang juga, lebih gampang, lebih memudahkan dan fitur-fiturnya Blue Button juga ada kelebihan juga dari MS Team itu. Kemudian UN itu kan juga ini menawarkan atau memberikan subsidi kuota kan. Iya. Jadi dengan salah satu provider yaitu Indosat itu ya. Jadi kalau sudah pakai connect dengan Indosat itu nanti kita koneksi MyClass, connect pas kuliah tatap maya itu kan jadi free. Sebenarnya tidak free karena di Indosatnya Maisa itu sudah dikasih kuota gitu Mbak, sebesar 10 giga, kalau nanti kurang ditambah lagi seperti itu. Jadi ya Maisa jadi lebih bisa dikatakan free itu Mbak. Jadi mereka dikasih kuota yang pakai Indosat. Oke Pak. Nah kalau misalkan itu kan untuk selama keberlangsungan pendidikannya ya Pak. Nah untuk prospek kerjanya sendiri gimana Pak? Apalagi terlebih kan sekarang ini udah agak lumayan banyak ya perempuan-perempuan gitu yang masuk ke sipil gitu Pak. Ya gini, zaman saya kuliah S1 tahun 92 itu dari 100 itu yang perempuan angkatan saya itu 9 kalau nggak salah. Jadi perbandingannya itu memang dulu ya teknik sipil itu ya laki-laki gitu. Cuma dari kesini itu memang saya juga kurang tahu teknik sipil itu yang masuk teknik sipil itu perempuan jadi banyak. Bisa dikatakan sekarang itu sepertiga dari angkatan itu anak perempuan. Mungkin sepertiga malah lebih gitu, hampir mendekati separuh itu. Jadi mungkin karena gini Pak, kalau teknik sipil itu kan ya tadi itu bekerjanya bisa di kantoran tadi itu kan juga apa ya, menjadi daya tarik sendiri untuk kaum wanita atau perempuan seperti itu. Jadi bisa gabung jadi sipil dan nanti kan bekerja di kantor kan seperti itu. Tidak perlu di kontraktor yang harus berpanas-panas kan seperti itu. Jadi saya pikir tidak masalah perempuan juga masuk di teknik sipil, juga tidak masalah. Sekarang sudah banyak teknik sipil yang perempuan, termasuk banyak kan. Iya. Ya seperti itu. Dan juga nanti ada banyak alumni gitu kan ya Pak? Ya alumni, jadi semester tahun kemarin itu kan ada ketua alumni kan ganti. Sekarang namanya Mas Ali itu angkatan 2000 berapa ya? 2008 atau berapa? Agak lupa itu. Nah, sekarang agak komunikasinya dengan alumni bisa dikatakan tambah nih, dengan prodi itu tambah ini lebih. Terus kita juga merencanakan beberapa hal atau ya bisa dikatakan program kegiatan yang terkait dengan mahasiswa, terkait dengan nanti memudahkan ketika lulus tuh mau kemana seperti itu. Nah itu juga dari KATS ya, KATS KATS Keluarga Alumni Teknik Sipil UMY ya, Katsumi mereka bilang. Jadi KATS atau Katsumi, mereka punya program-program kegiatan yang berulang disampaikan ke kita. Ini membantu mungkin anak-anak yang tugas akhir gitu. Tugas akhir itu bisa dibantu secara mungkin data atau apa itu dari alumni yang mereka mau bekerja di kontraktor atau konsultan. Kemudian mereka juga pengen membantu ini
terkait dengan nanti kalau lulus mau kemana gitu. Jadi mereka akan ya mungkin memberikan info atau training-training atau apa terkait dengan persiapan-persiapan mahasiswa setelah lulus belum mendapatkan pekerjaan. Alumni akan bantu di sana dan saat ini Mas Ali itu ingin istilahnya ya alumni lebih maju lagi seperti itu agar menjadi organisasi yang kuat seperti universitas yang memang sudah mapan duluan gitu sehingga alumni kita itu juga harus kuat sehingga nanti memudahkan mahasiswa lulus mencari pekerjaan. Nah ini bisa berperan bersama seperti itu. Jadi memang nggak perlu takut lagi ya Pak, nggak perlu ragu untuk masuk ke dunia kerja. Saya nggak perlu ragu. Nah untuk yang terakhir Pak, pesan dan kesan untuk mungkin mahasiswa yang sekarang yang masih melanjutkan dan nantinya juga untuk para adik-adik yang ingin bergabung ke teknik sipil gitu Pak. Pesan untuk mahasiswa yang lagi kuliah ya jelas cepat-cepat lulus gitu. Yang selalu saya sampaikan ke mahasiswa saat ini itu karena ada aturan pemerintah bahwa ada nomor ijazah nasional itu. Nah, syaratnya mendapatkan nomor ijazah nasional itu mereka harus lulus sebelum masa habis studi. Masa habis studi itu 7 tahun. Jadi kalau 7 tahun sudah lebih dari 7 tahun nggak akan dapat nomor ijazah. Kalau dulu masih diperbolehkan UMJ memberikan nomor ijazah sendiri. Sejak Desember 2020 nggak boleh. Sehingga nomornya nanti dari negara nasional. Nah mungkin yang terakhir nih Pak, kesan dan pesan untuk mahasiswa yang masih berjuang untuk studinya dan mungkin nanti yang terakhir untuk adik-adik yang sudah lulus yang akan masuk ke kuliahan. Kesan ya, kalau kesan saya gini, waktu itu awal-awal di sini tahun 2013, 14 itu ada alumni kita waktu itu masih kuliah, dia ketua HMS, namanya Arif Banjaran kalau nggak salah. Waktu itu dia ngasih pas acara mataf itu dia ngasih semacam sambutan atau ya pengarahan ke mahasiswa. Sama aku tersangka, ini mahasiswa UMJ berani sekali gitu. Jadi ketika memberikan pengarahan dan macam-macamnya itu si ketuanya ini itu sangat tegas dan lugas gitu loh. Dan saya waktu itu memang kaget. Ini mahasiswa ini seperti ini. Ternyata karena saya pindah dari universitas swasta sangat jauh dari mahasiswa saya yang dulu gitu, di yang lama itu. Dia kelihatan pokoknya kita lebih. Nah semakin kesini saya memang ini anak-anak UMJ itu punya bakat yang menurut saya nggak kalah dengan di luar itu. Saya ya selain belajar itu kadang-kadang ada teman yang minta bantuan, sehingga saya sering kadang-kadang komunikasi dengan konsultan atau kontraktor yang di sana itu ada alumni dari universitas yang lain gitu. Nah saya bisa bandingkan anak-anak saya itu kalau dengan ini ya bisa lebih dan lain-lain gitu. Jadi kesan saya itu dengan anak-anak UMJ itu mereka mampu menunjukkan bahwa bisa bersaing di luar. Saya seperti itu. Nah kalau pesan kalau yang masih kuliah ya cepat-cepat lulus. Jadi rasa senang, rasa cinta ke UMJ itu nggak perlu ditunjukkan berlama-lama di sini. Harus ditunjukkan bahwa saya lulus tepat waktu itu paling ideal. Kita kurikulum 4 tahun ya, lulusnya 4 tahun. Jangan minta lulus 3 tahun, nggak bisa. Nah, itu
DU kan seperti itu. Iya. Atau lulus 5 tahun, nggak perlu 5 tahun, tapi 4 tahun itu paling pas. Karena kalau lulusnya 4 tahun, secara manajerial itu yang direncanakan 4 tahun, lulusnya kok 4 tahun, berarti manajerial bagus. Nah itu jadi lulus tepat waktu, paling pas. Kemudian, nah sekarang ada aturan baru dengan penomoran ijazah nasional yang nanti ijazah itu ada nomornya dari dikti di mana mendapatkan nomor itu kalau mahasiswa itu lulusnya tidak lebih dari 7 tahun. Nah artinya apa? Kalau sudah lebih dari 7 tahun nggak mendapatkan nomor atau nggak bisa lulus kan seperti itu. Jadi cepat-cepat lulus. Tapi jangan berharap, doanya kan masih 7 tahun, masih bisa lama. Bukan seperti itu. Karena di dalam penilaian akreditasi atau yang lainnya itu rata-rata lulusan itu juga salah satu poin. Jadi kita rencananya 4 tahun ya rata-ratanya harus mendekati di situ. Jadi kalau yang masih kuliah ya harus cepat-cepat memikirkan lulusnya kapan gitu loh. Lulusnya kapan. Kalau yang baru ini yang masih SMA nanti mau kemana gitu ya, mau kemana. Teknik sipil itu menjadi salah satu program studi yang banyak dituju mahasiswa. Jadi kalau dibandingkan dengan prodi-prodi yang lain itu ya kita termasuk yang peminatnya itu teknik sipil secara umum itu banyak. Kalau di teknik sipil UNY sendiri menurut saya nggak perlu khawatir. Alumni kita yang sudah kerja di BUMN atau di PNS yang ya istilahnya sudah tempat yang mapan juga banyak, tidak masalah. Atau banyak alumni kita yang sudah punya perusahaan sendiri juga, jadi mereka bisa bekerja di sana. Jadi tidak perlu masalah, tidak ada masalah untuk masuk di teknik sipil. Harus mantap saja kan seperti itu. Tadi Bapak sedikit menyinggung tentang HMS Pak, jadi mungkin juga pesan Bapak untuk para adik-adik yang sedang berjuang di HMS gitu Pak. HMS himpunan mahasiswa teknik sipil ya. Semenjak saya jadi program studi itu kalau ketemu dengan HMS waktu kemarin itu Mas Iqbal, terus diganti Mas Saiful kan. Kalau saya itu pesannya selalu cobalah bekerja dengan alumni gitu, dengan alumni yang sekarang organisasinya semakin lama sudah semakin tertata rapi itu, komunikasi dengan alumni dan kegiatan dengan di prodi itu bisa disambungkan gitu, dengan mahasiswa dengan HMS. Dan HMS kita termasuk yang saya di masa pandemi ini tadi termasuk pesan tadi itu, ini pandemi tapi kegiatannya juga jalan biasa saja. Jadi menurut saya ya semangatnya emang ya saya acungi jempol mbak mereka, kegiatan-kegiatan yang mungkin yang lainnya WFA ternyata di kita sudah tetap jalan terus, tidak masalah. Nah, mungkin kita udah ada di akhir acara ya Pak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan sharing-sharing ke kita mengenai sekitar program studi teknik sipil gitu ya Pak. Mungkin ada kalimat terakhir atau kata-kata terakhir yang ingin disampaikan untuk semua yang menonton Pak. Bukan kalimat terakhir ya? Oh iya, pesan-pesan Pak. Pesan terakhir. Oh iya. Kalau pesannya mungkin ini ya, karena ini acara baru ya Mbak, dan saya bagus, jadi bisa dibikin sering-sering seperti ini aja, salah satu bentuk komunikasi program studi yang di situ ada saya, Bu Lilis, ada Bu Nur, ada dosen-dosen dan yang lainnya ke mahasiswa, nanti bisa dilanjutkan ke yang lainnya yang seperti biar bisa didengar orang banyak lah seperti itu. Lebih dekat gitu ya, seperti apa? Iya. Mungkin cukup sekian, terima kasih Pak untuk hari ini. Saya cukupkan untuk podcast pada kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai berjumpa di podcast Ruang Sipil berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.